Kalau kita ngomongin anak-anak itu Iya, pasti kenapa? gak akan ada habisnya. Nah, itu dia. Anak, orang tua, Iya, ibu, iya, bapak, iya. adik, Saudara. saudara. Gitu. Apalagi anak-anak itu kan generasi penerus bangsa. Betul. Kita sebagai orang tua harus mengajarkan anak kita, memberikan contoh anak kita supaya anak kita itu mencontohkan hal-hal yang baik agar dia menjadi anak yang lebih baik Nah, lagi. itu dia. Itu dia, anak-anak tuh harus disyukuri karena banyak orang berumah tangga tapi tidak diberikan karunia anak. Nah, itu dia. Tapi di sisi lain ada punya anak tapi banyak disia-siakan juga. Iya. Kejadian sama seperti Banyaklah Banyak berita-berita. lah ya. Ada apalagi kalau sudah miris banget anak dibuang atau anak tapi diurus tapi ditelantarkan. ada juga Kasihan kemarin sempat banget. viral ada anak yang jadiin buat konten. Aduh dia, Aduh. iya betul. Tapi juga ada anak juga yang harus menjadi anak yang kuat Nah. karena contohnya misal kehilangan orang Nah, tuanya. itu dia. Nah tapi beruntung juga masih banyak orang yang memiliki hati mulia untuk sukarela ikhlas mengurus dan merawat mereka semuanya. Ini dia. Tayangan artis-artis yang punya mempunyai anak angkat. anak-anaknya juga. Memiliki anak merupakan sebuah anugerah yang tak terkira dari Tuhan. Teruntuk beberapa orang, bahagia atas karunia anak tak hanya lahir dari rahim sendiri, namun juga bisa datang dari anak yang diadopsi. Sebagaimana deretan artis berikut ini. Felice Gabriel. Tahun 2007 lalu, pedangdut cantik Dewi Persik mengadopsi seorang anak laki-laki yang masih berusia 2 minggu bernama Felice Gabriel. Walaupun bukan anak kandung, Dewi sangat menyayangi putranya dan berharap Gabriel bisa menjadi polisi nantinya. Ma, aku ngerti kok. Kalau mama itu sering nyari uang buat aku sama yang lain. Jadi mama gak usah khawatirin aku. Soalnya aku selalu di hatinya mama. Betran Peto Putra Onsu. Kehadiran Betran Peto di keluarga Ruben Onsu menjadi pembicaraan hangat di tahun 2019 lalu. Berawal dari Ruben yang ingin menjadikan Betran sebagai anak didik, akhirnya Ruben memutuskan untuk mengadopsi Betran. Bocah asal Ruteng NTT diadopsi saat usianya yang sudah menginjak remaja. Fania Atabina. Meski sudah memiliki 2 putra, yaitu Ferel Bramasta dan Atala Naufal, Vena mengadopsi anak perempuan yang diberi nama Fania Atabina. Gadis kecil ini adalah bayi yang ditemukan di kamar mandi masjid oleh penjaga masjid. Merasa terenyuh, Vena pun mengadopsi Fania. Terlebih, dirinya ingin memiliki anak perempuan. Kehadiran Fania menambah kebahagiaan di hidup Vena. Di kuping saya, ambil, rawat. Langsung saya bilang sama dinas sosial, saya yang akan memuliakan Fania. Alhamdulillah ya Allah. Balin Ratuliu. Pasangan artis Mona Ratuliu dan Indra Brasko memutuskan untuk merawat anak dari kerabat Mona yang meninggal dunia akibat COVID-19. Mona bercerita bahwa kerabatnya meninggal dunia setelah melahirkan bayi Balin. Sang mama bahkan belum sempat mencium ataupun melihat baby Balin. Belum berusia sebulan, Mona akan memberikan ASI sekaligus merawat baby Balin layaknya anak kandungnya sendiri. Walaupun Balin belum sempat melihat ibu kandungnya, Mona yakin keponakannya akan memiliki kehidupan yang bahagia dan menyenangkan. Ketulusan hati yang diberikan para artis ini patut ditiru. Pasalnya, para artis memberikan kasih sayang layaknya orang tua kepada anak kandungnya. Salut sekali ya. Dan kita akan menghadirkan ini dia Mona Ratuliu dan juga Balin. Ini hebat juga. Betul. Merawat, mengasuh ponakannya sendiri. Ayo, let's go. Halo. Hai, apa kabar Kak Mona? Halo. Halo Balin. Ini bajunya Sama hijau loh. Ih, banyak mainan loh. lihat ada apa nih Bali? Ini ada Dino. Ada motor. Dino. Ih, seru banget Ada ini. boneka.
Balin sukanya apa kamu, Nak? Balin sukanya mainan yang dipegang kakaknya biar rebutan. Apapun. Apapun. Kalau kakaknya nggak pegang dia nggak suka nih Nggak. gue kan. Nanti kalau kakaknya pegang Oh, dia iya. mau. Oh dia nggak mau lihat, jangan dilihat itu. Eh, Dia nggak mau ngeliat. kamu mau main jot-jotan gak nih? Jot-jotan. Dia ngeliat siapa Ih, tuh? lucu amat sih Balin nih, hebat Emang ya. lucu banget dia. Gemes banget sih. dia Balin 5 tahun, umur Kak. berapa ini? Ini umur 1 tahun setengah ya, setahun setengah ya. 1 tahun setengah. Dia aku mau nanya sama Kak Mona nih, Kak. Waktu itu papa mamanya Balin itu nggak ada saat Jadi enggak, papanya Balin tuh kakakku. Ya. Kan menikah lagi nih awal pandemi gitu. Terus akhirnya istrinya hamil. Oke. Nah begitu COVID yang Delta itu, tiba-tiba dia COVID nih, nyari rumah sakit susah kan. kakaknya. Rumahnya di Karawaci, dapatnya di Serang rumah sakitnya waktu itu. Udah tuh aku pikir aman, karena hari pertama aku ngasih chattingan, gimana Lan, demam katanya gitu. Hari kedua gimana, udah gak demam nih tapi masih sakit badan, alhamdulillah berarti udah tinggal recovery ya. Ternyata hari kelima saturasinya drop 70, padahal Balin waktu itu di kandungan masih 8 bulan. Terus? Akhirnya dokter menyarankan untuk sesar aja ya besok gitu. Kasihan ibunya sosok, takutnya bayinya Ya, sosok ya. juga. Untuk normal sangat tidak memungkinkan karena perlu pernapasan yang bagus. Satu itu, kedua emang masih prematur Iya, iya, gitu. terus. Jadi besoknya pagi di sesar, ternyata ibunya juga udah nggak kuat. Jadi begitu habis sesar langsung pasang ventilator masuk ICU. 2 hari kemudian ibunya meninggal. Innalillahi. Dan paling kecil lahir prematur sesar langsung Pas masuk. COVID, jadi bener-bener kita tuh kayak ngerasa nggak berdaya gitu loh Van. Aduh. Kita nggak bisa jenguk dia langsung masuk NICU 2 minggu tanpa bapaknya, ibunya nggak ada, bapaknya nggak bisa jenguk, kita nggak bisa jenguk. Jadi kayak nggak bisa bantu apa-apa, nggak berdaya, cuma bisa pasrah doang. Berapa beratnya paling saat itu? 2 kilo, untungnya udah sampai 2 kilo. Tapi 2 kilo masih lumayan ya. Kecil banget. Iya, iya, iya. Tapi nggak 1 koma gitu Enggak, minimal. alhamdulillah. Nah ini ada video Balin waktu Balin di NICU. Lucu ya. Nih. Ah iya, Dan ICU. ada ya. Sayang, oh pintar ini ada yang kan mandi ya. Nanti kan Nggak bisa nolong. Ya Allah. Iya. Tapi ketika Itu Allah Balin berkehendak, sekarang ya udah. Alhamdulillah. Iya kan? Allah berkehendak kamu hebat sampai sekarang. Kuat Balin, Balin itu yang namain ibunya artinya memang anak yang kuat. Balin itu artinya anak yang kuat. Anak yang. Sebentar, ibunya belum. Nah itu ada kisah sedih juga tuh. Jadi permintaan terakhir ibunya adalah mau lihat anaknya. Lihat Jadi, doang? dokter anaknya, dia bilang sama dokter anaknya, saya boleh nggak lihat anak saya? Kata dokternya nggak boleh. Karena ibunya COVID, anaknya belum tentu Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Anaknya udah gitu Balin waktu itu nafas udah biru. Jadi harus langsung pertolongan pertama. Bu gini ya Bu, nanti saya videonya saya kasih ibu. Nah videonya belum nyampe, ibunya udah pingsan. Sampai meninggal nggak sadar lagi. Nah itu dokter anaknya sampai nyamperin aku, nyari aku, mau minta maaf, bingung ke siapa. Aduh. Tapi Sedih deh. Tapi dokter juga harus menyelamatkan. Betul, bayi. di momen itu memang serba salah dan serba Serba bingung. salah, betul. Kita semuanya kan Kayak merasakan itu keputusan semuanya. apa aja yang diambil tuh nggak akan sempurna aja gitu. Jadi ya sudah, kita bilang ya udah nggak usah minta maaf dok. Ini anaknya sudah sehat aja sudah. Tapi dari semenjak itu dibawa. Nah semenjak itu aku lihat kakakku juga bingung ya, kehilangan istri tapi ada anak terus mesti ngapain. Kakak Plan kandung, semua berubah. Mona? Kakak kandung cuma berdua, aku sama kakakku aja nih gitu. Ya udah akhirnya aku bilang kita step by step aja ya gitu. Step pertama boleh nggak aku susuin dulu karena nih anak kan nggak dapat Kebetulan ASI sama sekali. Mona juga lagi Aku- nyusuin. Anakku umur setahun waktu itu lagi nyusuin, Masih boleh nggak? nyusuin. Aku susuin dulu, setidaknya dapatlah dekapan ibu Ya, gitu ya, kan. ya. Terus ya adalah proses-proses stimulasinya pastinya di situ ya, kehangatan seorang ibu tuh dapat lah. Jadi akhirnya sama kita dulu, alhamdulillah sampai sekarang sama kita di rumah. Katanya dalam ngasih ASI pun sempat ngumpet-ngumpet juga. Iya karena Numa masih setahun ya. Oh gitu. Jadi- Biar nggak cemburu ya. Takut cemburu tiba-tiba. Soalnya nggak ada prosesnya kan. Mungkin kalau misalnya punya adik, Iya, ibunya iya. hamil dulu, ya kan ngobrol ke adiknya dulu, kita kasih tahu dulu. Ini kan mendadak gitu. Jadi aku ngumpet deh kalau nyusuin Balin di kamar, Numa diajak main gitu.
menjaga perasaan. Jaga perasaan. Jadi seperti halnya ketika ditanya pun anak Mona berapa? Nah itu juga bingung. Dijawabnya jadi Aku sekarang jawabnya 4+1. 4+1. Soalnya dibilang 5, ayahnya kan masih ada. Iya, sebenarnya. menghargai ayahnya juga. Menghargai ayahnya. Terus kalau mau dibilang 4, kan dia sama-sama ya udah kayak kakak beradik di rumah gitu. Masa nggak di aku anak kan sedih ya. Jadi 4+1. 4+1. Tapi ayahnya masih suka. Ayahnya ke rumah, ajak jalan. Aku juga paham sih kenapa aku nawarin bantuan juga. Karena aku tahu pasti kakakku di balik itu tuh bingung Iya, itu dia sekali ya. Gitu. Iya. Kamu Mona, Yes. kan waktu itu Kak Mona bilang nggak mau pakai babysitter Iya, untuk nggak ngurusin. Bukan nggak repot 2 sih. bayi gitu. Iya 2 bayi loh. Nggak pengen, kok pengen bener deh. Cuma gini loh, ini kan semua di luar plan ya. Si Numa di luar plan, tiba-tiba punya anak lagi. Terus Numa itu sama kakaknya beda berapa tahun? sama kakak yang pertama beda 17 tahun, Irfan Hakim. Jauh ya? Coba, jauh banget. 17. Kita kan tinggal di apartemen ya, apartemen itu kan nggak besar ya. Terus tiba-tiba ada Numa aja udah surprise banget. Terus muncullah Balin, ibuku jadi pengen ikut ngasuh dong, nih cucu kesayangan yang nggak ada ibunya gitu. Jadilah rumah kita udah kayak Playground. apa TK, tuh ya TK. namanya? Tahu deh kepenuhan. Lu lagi. Jadi emang nggak bisa ngambil suster juga. Ya udah karena kakaknya juga udah pada gede-gede, Oh, jadi nggak kita ngambil barengan suster lah. karena memang sudah Nggak penuh muat. duluan. Akhirnya kita putusin untuk buru-buru renovasi rumah. Iya. Tadinya pokoknya harus jadi ya 6 bulan, nggak jadi udah setahun. Ya namanya juga renov rumah susah Iya, iya, ya. ada aja ya Ada nambah-nambah aja lagi. kan. Ya udah akhirnya kita rawat rame-rame dulu tapi malah jadi bonding sih alhamdulillah. Tapi Numa sama Balin dekat. Dekat banget sampai jambak-jambakan tuh kalau dekat. Karena kalau anak tuh emang seperti itu ya. Anak kembar aja yang barengan di rahim, jambak-jambakan banget dulu si Kembar gitu ya. Apalagi ini beda dikit sama-sama anak-anak ya. Nah aku tuh sebenarnya kaget karena kan aku tuh sebenarnya anak-anak tuh beda jauh-jauh ya. Satu ke kedua tuh beda 6 tahun. 6 tahun. Gitu-gitu kan. 2 ke ketiga beda 3 tahun. Terus tiba-tiba ada yang dempet begini tuh emang belum pernah terjadi. Balin Aduh. pendiam atau anaknya aktif banget nih Pak Alin nih? Manis, terus lembut, tapi heboh. Hebohnya kalau lagi apa? Gini, Kalau lagi mainan? anteng dia kan, anteng kan? Biasanya Anteng. Tapi kalau lagi karena mungkin suasananya baru ya, tapi kalau udah main sih lari-lari. Nah gimana kok kita panggilkan Partner in bestinya, crime ya. bestinya. Bestinya. Numa bersama dengan Indra Braski. Yeay. Ayo. Sini Numa, sini. Hai Numa. Apa kabar masih sehat? Halo. Halo. Banyak banget mainannya. Balik Numa sana, kayak apa? Oke sini. Oke heboh. Numa kayak bonek. Ayo, Uma mau naik yang ini apa yang itu? Numa mau naik yang mana? Ini teddy bear, teddy bear. Atau mau yang ini, naik yang ini? Naik yang ini juga boleh nih Numa nih. Om Raffi yang ngajarin saya ya. Om Raffi. Balin yang ini, Uma yang mana? Oh, ini. Kalau aku mau naik itu, kuda. kuda. Iya. Uma mau? Uma mau? Ayo Balin naik yang ini. Nih, Balin naik Ini kalau motor kakak aja, Numanya Balin. ikut pasti Balin mau ikut nih. Iya. Balin naik Tuh, motor. sama Uma. Sama Numa. Numa naik ini sayang. Uma tuh. Numa aja dulu pasti Balin rebut. Iya benar apa yang dipegang sama Numa pasti balinnya. Tapi yang sulit itu kayaknya ya menjaga rasa. Belum di. Ya nggak sih? Maksudnya bagaimanapun Numa dengan Balin ya posisinya agak sedikit berbeda di keluarga. Tapi rasa tuh kan harus mau gak mau harus sama dong sama dia. Ini tuh Iya. karena plannya kan step by step ya. Kita nggak bisa, banyak tuh netizen yang nanya, Kak nanti kalau Balin sampai gede ya sama kakak, kita tuh nggak Iya. punya plan sepanjang itu kan. Jalani aja. Yang pendek-pendek aja yang kita Awalnya dulu pikirin gitu. sebulan kali ya Balin di rumah gitu. Nah dia tuh sampai takut loh. Awalnya mau deket sama Balin, aku takut patah hati nanti diambil sama bapaknya gimana Iya. gitu. Awalnya sampai Kemarin kayak yang gitu. awal-awal itu aku benar-benar takut gitu. Kalau udah kan tiba-tiba dia Posesif. pergi. Bapaknya gimana ya? posesif udah sayang. Justru sebenarnya nggak sulit mencintai Balin tuh nggak sulit. Yang sulit tuh kalau ngebayangin kalau tiba-tiba dia akhirnya plannya berubah nih diambil bapaknya misalnya. Iya. Kemana
itu yang lu tadi bilang tadi. Tapi ya diklasikan ini titipan ya. Maksudnya ya tergantung papanya kalau mamanya mau. Ya keputusan tetap di tangan. Papanya yang paling punya hak untuk. Pokoknya Balin sekarang happy saja dengan Ya, keluarga benar, ini benar, gitu ya. benar. Itu tujuan utamanya. Tapi coba tanya Numa. Numa ditanya Om Sayang, Raffi tuh. Numa sayang nggak sama Balin? Iya. Iya, sayang. Hak dong Balinnya, hak peluk Balin, Peluk, peluk Balin. Cium Balin, Balin, cium. peluk cium. Oh, so sweet banget. Jadi mereka cuma beda setahun ya? Beda setahun. Beda setahun. Oke. Tahun 8 bulan, ini 2 tahun 8 bulan. Iya, nah Numa sama Balin jarak usia dikit kan ya. Nah kira-kira bakal ada keseruan dan kehebohan apa lagi nih dari keluarga yang bahagia ini? Jangan kemana-mana, tetap di FVP. Korea Pagi. Tidurlah tidur. Masih di FVP Korea Pagi. Dengan Mona Ratuliu dan Indra Brasko yang bahagia. Dengan Numa dan juga Balin. Tepuk tangan dong buat Numa dan Balin. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama aku tuh pas iklan. Oh ya, apa? Udah mulai deket. Udah. Iya bener. Iya. Numa. Bukan deket, udah mulai takut Numa. Katanya Numa tuh suka itu ya bisa Ngevlog gitu. ngevlog, terus apa unboxing apa gitu. Iya. Nah kan kalau di rumah tuh aku tuh kan seneng banget bantuin UMKM yang makanan gitu. Jadi suka pada ngirim ke rumah. Terus aku suka review makanan kan. Terus sekarang dia kalau ada makanan dia minta review juga. Kenapa sayang? Enggak lihat mbaknya. Oh, lihat mau kemana? Mau kemana sayang? Udah. kabur. Ngumpet-ngumpet. Kabur dia. Tapi coba mau nanya sama Numa. Numa itu. Panggilnya apa? Ayah sama Bunda? Yanda Yanda sama Bunda. Yanda sama Bunda yang galak siapa? Yanda atau Bunda? Siapa? Aku dipukul. Sama siapa? Ini sama siapa? Bagaimana kejadiannya? Gimana kejadian? Numa, Sama siapa dipukulnya sama siapa? Kamu dipukulnya sama siapa, Numa? mau Kaget dipukulnya tuh. sama siapa? Balin. sayang? Iya. Sama Yanda, sama Bunda, apa sama Balin? Sama baik, sama siapa? Digigit sininya sama Balin. Oh iya, punggungnya ya. ya waktu itu ya digigit ya. Sama Digigit sama baik. Balin. Barbar. Kalau lagi berantem barbar banget. Barbar banget. Kalau ini si Balin itu kan lagi ya eksperimen dia suka mukul terus tiba-tiba gemes gigit. Belum tahu. Sayang pun kadang-kadang jambak dia gitu. Sayang padahal ya. Nyangkut ya Balin sayangnya. Gue mau nanya nih, kalau gitu gimana perasaan lu berdua? Mungkin ini karena udah anak 4 sama kelima ya. Jadi tahu nih ini tuh fase gitu loh. Jadi Itu lihat gue sih cuma berusaha nggak nyalahin salah satu pihak. Cuma misalnya Numa yang pukul paling diajak ngomong, tangan buat apa? Buat sayang-sayang Iya, gitu iya, kan. iya. Kalau Balin yang pukul begitu juga begitu. Gue nggak menuntut Numa untuk lebih ngalah sama Balin karena Iya, dia iya. kakaknya enggak. Pokoknya sama aja gitu. Iya. Karena aku sama Mona tuh dulu parenting gitu Iya. suka ketemu. Oh itu manfaat banget Pak. Iya, yang dulu Ternyata kita anak kita banyak ya Pak. Bener. Jadi dulu aku sama ketemu terus ya. Sering ya, workshop, seminar gitu. Nah, Tapi tapi masalahnya kan kayak misal anak gue banyak. Si kembar pun seperti itu. Tapi ada rasa enggak ada berbeda. Enggak ada. Ya, alhamdulillah keren loh. Itu keren. Enggak, itu berkah dari Allah Iya, ya. berkah, benar. Dikasih kasih sayang yang sama, kesabaran dari Numa nggak ada. sama buat Balin juga. Itu berkah sih alhamdulillah. Tapi juga berkahnya Numa sama Balin Mana tuh ya itu tuh ini. akrab banget. Ya. Nih ada videonya Numa sama Balin. Ijo sama lucu Ijo. banget nih usir-usiran nih kita Ada lihat. video Numa, ada video. Coba lihat gimana lihat. Kok seru banget sih? Seru banget sih kalian. Iya, heboh. Numa Balin. Heboh banget sih. Tapi katanya Numa bisa ini ya, bisa review makanan ya. Ya, yang Tapi Bisa hai guys, gitu bisa Numa. Gimana? Coba gimana? Coba. kalau nggak percaya ada tayangannya tahu ketika Iya ada nih, pura-pura endorse Numa Endorse. pinter. Coba. Hebat tuh Mas. Tuh. Ini sekarang ini. Yuk, Guys, yuk. ada Hai video ini. guys. Oh, hai guys.
Hai guys, Mau? ini ada stroberinya gitu. Strawberry-nya. Yuk, bareng sama Bunda, bareng sama Bunda. Coba dong, coba Balin dong. ikut, Balin Dia ikut. udah tahu kalau di rumah ada makanan, di syuting dulu ya, jangan dimakan, kata dia gitu. Beneran lu. Kita syuting dulu. Coba Numa, asik nih. Hai guys. Kita ngeliat kameranya tuh yang lampunya nyala. Iya, nanti boleh dimakan kalau udah high guys loh. Kalau gitu endorse-nya berdua. Iya, Hai iya. guys, ini enak banget loh kuenya, ada stroberinya guys. Nanti ada krimnya. Coba gimana? Udah. Coba. Mau naik kuda dulu. Iya. Cuma kalau nggak mau review makanan, kamu bisa nyanyi nggak? Ini mau benerin dulu. Nyanyi? Nyanyi nggak? Nyanyi. Gampang lah nyanyi mah nyanyi. Oh, gua nyanyi. Balin juga bisa, sini Oh, Balin. Coba Balin. Nyanyi. Balin nggak bisa. Balin. Gimana nyanyi? Nyanyinya gini nih. Tik, tik. Ular, ular, burung, bebek, bebek. Ya, takut anak ini. Ular, Ya, takut. burung, bebek, Ya, takut deh. ular. Ya, takut anaknya deh. Burung. Ah, takut deh. Burung, bebek, ular, bebek. Takut. Aku Oh, bisa nih, tik. Oh, bisa Coba, tik. coba, Oke, coba, 1, coba. 2, 3. Tik, Yuk, tik, nanti aja. Oh ya udah Oh, nanti. Balin bisa, tapi harus Nanti aja. Oke, coba. Tik, tik, tik. bunyi hujan. Dia bingung kayaknya ya. Kebanyakan yang nyanyi ya. Tuh ada kan musiknya. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun, banjir semua. Pinter nih. Ini bakatnya ke nyanyi, ke acting, atau bisnis? Dia tuh lebih ke bisnis. Terus dia kemarin udah mikirin gimana dia bikin gedung. Gak mau kalah sama Om Raffi. Udah mikirin dia. Udah mikirin ngitung itu speknya Om Raffi. Apa interiornya. Coba tanya Numa udah besar mau jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Hah? Jadi Apa? biduan. Nanti aja. Bener kan nanti aja. Ya, ngapain gak mau yang sekarang? No comment guys. Apa Balin? Apa Balin? Mau apa? Balin. Gede. Oh, Balin mau jadi tukang lighting. Bukan maksudnya itu lampu gede. Nyanyi tik Numa. Coba tik Tadi. tik tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Latenya dahan dan ranting. Baca semua. Apalagi ya? Nggak ada lagi. Ini juga nanti selain kakak Mona sama kakak Indra mau ada juga nih bintang tamu kita nih. Siapa? Ini anaknya juga cakep-cakep, lucu-lucu. Wow. Ini Anaknya 5. banyak, anaknya kan 5. Repot. Ini 13. 13. Ini 13. Wow. 13 plus lagi. 13 plus. Nah. Kita panggil ini dia Monica, Soraya, Tristan dan Laura. Halo. Papa, Monica. Oh. Banyak lagi teman-temannya. Wah, hari ini kita ngobrol sama keluarga-keluarga hebat Kita duduk yang sini ya. punya Kita anak duduk sini banyak ya. Saling dulu sekali. dong. Saling dulu dong. Saling dulu. Saling dulu anak pintar. Sini saling dulu. Halo. Saling dulu gimana? Yang namanya Tristan mana Tristan? Nih. Ini Tristan. Ini Tristan. Ini Satu lagi. Maura sama Tristan. Wah, ini hebat Monica banget. sehat. Alhamdulillah. 13 anaknya. Plus. Enggak, 17. 13 plus jadi 17. 17. Kalau 4 plus mau 13. Nah, kalau Mona 4 plus 1. Kalau ini 4 plus Plus 13. 13. Wow. Mona langsung nyenyum. Aduh. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Kak Monica gimana rahasianya punya anak 4 plus 13. Jangan lupa VIP Warrior Pagi. Badannya besar, tangannya kecil. Kalau
Buat rakyat yang di rumah, jangan ngedumel kalau anaknya heboh gimana. Nih bayang. 13 dan 13-13-nya mirip usianya. Sama. Sama. Jadi semuanya periode 2020. Kelahiran 2020 rata-rata. Senuma semua. Semuanya. Semuanya 2020. Jadi ada satu momen ada 13 bayi. Satu bulan ada yang 3 bayi. Wah. Oh my God. Hebat ya. Bulan Dan 3 bayi. yang heboh itu kan si BTS. Tristan tuh ini. Nah ini. B-nya tuh siapa? Bianca, Bianca, Tristan, Scarlett. Scarlett. BTS. Iya. Bianca, Tristan, Scarlett. Scarlett. Yang Tristannya yang ini. Ini Tristannya. Hebat. Dan jadi sekarang ada 13 anak seusia segini. Sama semua. Ini yang nomor 2 nih Om, nomor 2. Ini nomor Yang ini bola. nomor 9. 9. Ini di rumah gimana dong? Pasti kan, wow, kadang kayak kapal pecah dong Mbak Monica. Jadi yang tadinya ruang keluarga kita, sekarang udah kita relain. Nggak ada, Jadi ruang Mbak. buat mereka main. Jadi ruang kanak-kanak, udah TK aja TK. Kayak Bentar, mau nanya, mau wakili teman-teman di rumah. Ah. Kenapa melakukan ini semua? semuanya dari hati. Baik. Dari hati. Oke. Jadi berawal semua di tahun 2020, Oke. awal kita pandemi, kita tahu di Boleh. luar sana kan Balin susah. mau naik kuda? Cari kerjaan susah. Nah tiba-tiba tuh semua memang udah jalannya dari Tuhan. Tiba-tiba ada yang menghubungi saya, mengatakan bahwa dia sedang hamil dan dia tidak punya biaya. Jangankan untuk periksa kandungan, untuk makan aja susah. Gitu. Terus saya nggak punya pikir panjang pada saat itu, dalam pikiran saya gimana sih bisa menyelamatin ibu dan anak dalam kandungan gitu. Oke. Jadi itu awal mulanya tuh saya transferlah sejumlah uang. Saya nggak punya pikiran, oh ini nipu atau enggak gitu. Tapi setelah saya transfer saya baru sadar, kalau dia bohong gimana. Tapi udah saya transfer itu uang pertama karena saya Karena yakin banyak orang yang bayinya. menjual cerita kemiskinan, Betul, padahal iya. dia tidak. Iya. Ya. Nah setelah saya transfer sejumlah uang ternyata betul. Besokannya dia kasih kabar bahwa Mbak alhamdulillah bayinya laki. Terus perkiraan lahir tuh sekitar 2 bulan lagi gitu pada saat itu. Dan akhirnya dia tidak mau melahirkan di kampungnya. Waktu itu di Jawa Tengah, terus dia minta untuk datang ke Jakarta. Pada saat itu awal-awal pandemi, saya juga jemput dia waktu itu di kereta itu juga takut pakai masker komplit, sarung tangan pada saat itu. Ya, awal ya, itu. ya, 2020. 2020. Terus dia tinggal di rumah saya sekitar 1,5 bulan sampai dengan anak itu lahir. Setelah itu dia serahkan pada saya untuk saya asuh sampai sekarang. Itu anak pertama Ini. Tristan. Tristan. Halo Tristan. Halo Om. Oke, semuanya itu kenal dengan orang tua mereka Iya, dan kenal dalam kondisi mereka sedang sedang. mengandung. Semuanya sedang mengandung. Dan ini kan tanggung jawabnya tuh seumur hidup loh. Iya. Berat gak? Itu pertanyaan tuh, banyak yang tanya seperti itu. Tapi kita kan balik lagi, kalau Allah udah kasih kita, tiba-tiba memberikan kita tanggung jawab 13, Allah yakin pasti kita mampu. Kalau saya kalkulasi juga, gede juga ya, tapi kalau ternyata pada saat kita jalanin, semuanya bisa terhandle. Ini berarti udah jalan Allah emang. Ya, Ngitungnya nggak bisa Allah. pakai kalkulator. Betul, kalau pakai Ya, kalkulator ya, kayak ya. nggak masuk akal gitu. Oke, 13. Saya kan anak 5 ya. Mona juga 41. Maaf ya, saya aja si kembar kadang-kadang kebalik. Karena Ina Iya gitu. sama bener-bener. Enggak, suka kebalik-balik. Suka lupa nggak? Ini 13 gimana Iya. ceritanya? Ada yang lupa nggak namanya? Ingat semua. Ingat Coba. Dengan cepat ya. 1 sama 13 ya. 13, 1 sampai 13. Ya, 1. Bianca, Dua. Tristan, Scarlett, Sheika, Dallas. Tunggu, Sheika, Dallas, Beverly, Radeska, Alvino, Maura, Freya, Elzaidan, Magnolia, Zen. Widih. Apa loh? Namanya keren-keren lagi ya. Namanya keren-keren loh. Nama-nama anak sekarang yang gue gak bisa diingat. Itu nama dari Mbak Monica semua? Semua. Semua dari Mbak Monica? Kalau kita gini, Udin, Asep, Ahmad, Gampang doang kita mah. Tapi hebat ya, bisa 13-13-nya inget hafal. Tapi hal-hal lucu nih di rumah gimana sih? Ada kejadian-kejadian unik atau lucu punya 13 plus 4? Ya, ada teman saya aja anaknya umur berapa juga lupa ada teman Iya. saya. Padahal baru 2 ya. Padahal anaknya kan 2 laki Googling. tuh. Iya. Salah namanya yang cewek ya. Oh enggak ya, enggak kirain. Oh enggak ya, bukan. Dia nyari tanggal lahir anaknya googling untuk anaknya terkenal. Khusus gimana? Uniknya kan umurnya sama nih, Iya. Umur sama, terus 7 perempuan 6 laki.
Jadi 7 perempuan 6 laki. 6 laki. Jadi mereka tuh sekarang udah mulai tahu, udah mulai makin besar, makin tahu oh ini bundanya, ini ayahnya. Jadi dia juga mulai tahu oh saya lebih dekat sama ayahnya nih, saya lebih dekat sama bundanya gitu. Jadi hatinya udah lebih ke situ. Jadi kalau kita pergi sekarang lebih banyak anak-anak di bawah nggak, kamar saya kan di atas. Kalau ada anak-anak kayaknya kita mesti tunggu anak-anak masuk. Kalau enggak ikut semua. Dan kalau kadang-kadang kita mau bawa 2, kita mesti ngomong dulu ke susternya ini kita mau bawa 2. Makanya tadi kayak pergi ke mall aja kayak rombongan gitu. Iya. Ini pernah dibawa semuanya ke mall gitu? Ke Bali kemarin kita bawa. Ke Bali semuanya? Satu anak satu suster. Satu anak satu suster. Wow, jadi berangkat 13 kali 26 orang, tambah orang tuanya 2, 30 orang. Plus 4 lagi. Plus 4, 34 Jadi orang. kalau pergi kita sekitar 45 orang. 45 orang. Satu pesawat buat keluarga dia doang. Ya itu tuh semua. Itu semua tuh karena cinta. Kadang-kadang gini, nah cintanya uang lagi. Maksudnya kan perlu pengorbanan tapi udah nggak usah dihitung. Tapi kalau udah biasa kayak nggak ada apa-apa. Iya. Biasa aja. Hebat. 13 plus 4. Yang nomor 4 itu 1, 2, 3, 4. Yang nomor 4 itu bedanya berapa tahun dengan geng 20 ini? Dengan ini bedanya 7 tahun. 7 tahun. Enggak dong, iya betul 7 tahun. Ada 7 tahun. kecemburuan nggak mereka? Kalau yang nomor 4 malah enggak. Kan yang nomor 4 ini laki. Enggak, malah waktu itu kalau ada yang konten ke rumah gitu kita suka bohongin kan satu mau dibawa pulang. Kayak kemarin itu marah. Itu Bunda Asanti datang, oh bukan marah lagi, nangis dia jerit-jerit. Nggak boleh dibawa pulang, itu adiknya Zafi. Zafi namanya. Namanya Zafi. Oh 1, 2, 3? Kalau yang nomor 3 kebetulan perempuan. Nah itu dulu waktu awal-awal bayi itu datang kan dia ngerasa I'm the one and only karena dia perempuan. Ya. Queen, Dia nanya, princess. babynya baby's girl, oh baby's boy Bunda, baby's boy. Awalnya kan ini, ternyata tadinya ini nomor 1, tiba-tiba ada yang nelpon mendahului ini. Yang tadinya ini nomor 1 jadi nomor 2, yang nomor 1 tuh bayinya perempuan. Perempuan jadinya. B. Bianca itu. Nah jadi akhirnya Valerie sempat bilang, Bunda you're not fair, jadi kamu tuh nggak fair, bohong gitu? katanya. Iya katanya. Umur berapa dia? Waktu bayi ini datang dia itu masih 14 tahun. Masa remaja ya, masa kritis. Jadi dia ngerasa Bunda bohong, janjinya baby boy kok baby girl. Tapi pada saat terus saya ceritain, Val nggak boleh begitu gitu. Maksudnya saya ceritain gitu, this is the story. Dia dengerin, pada saat saya ngambil itu bayi, saya pulang, dia nanya terus di jalan, Bunda di mana gitu. Terus dia nunggu di depan rumah, pada saat dia ngeliat bayi itu, dia gendong, sejak itu dia jatuh cinta. Alhamdulillah. Istilahnya satu anak aja membuat bahagia, apalagi begitu banyak anak ya. Tapi ada satu Mama Monica, maaf aja. Ini ada anak yang ya ibaratnya kita udah nyerah, mau ya ini Mbak, ini kita udah. Mbak, gimana nih Mbak? Ini Mbak kita udah nyerah nih Mbak sama dia. Mbak boleh gak sih jadi kakak tertua lah di 13. Masaknya enak, Ini masaknya bersih juga. Nyetrika rapi banget. Dan juga kalau bener kalau bulan suci Ramadan kalau lebaran bisa infal ini kalau bisa Semuanya bisa disakiti, Bisa ya? bisa. Monica, emang bener Tristan sama Maura katanya pernah ada yang datang ke rumah mau ngasuh mereka, ada dari keluarga lain, apa benar? Banyak sih yang DM, maksudnya DM gini, Mbak atau biasa Bunda gitu manggilnya. Itu di rumah 13 boleh nggak saya asuh gitu. Terus gimana? Terus saya selalu bilangnya 13 itu adalah anak-anak saya. Karena tanggung jawab saya bukan cuma ke ibunya yang waktu itu menyerahkan, kan juga sama Allah dari awal gitu. Jadi kalau misalnya mau, maksudnya banyak di luar sana, tapi 13 ini bisa diasuh. Masih banyak anak-anak lain yang membutuhkan, betul nggak sih? Tapi kan ini masih 3 tahunan semua gitu. Kebayang gak sih kalau mereka sudah remaja semuanya? Remaja barengan gitu. Terus konflik-konflik gitu gimana tuh Mbak? Sekarang udah mulai ada konflik, rebutan mainan udah mulai rasa. Jadi kalau misalnya, jangan kan gitu kan, kadang bajunya sama, brandnya sama, warnanya beda tuh juga kok itu beda, kan sama. Masa semuanya harus disamain, kalau kecil kan biar adil saya samain, tapi udah gede maksud saya jangan samalah, ini kan bukan anak kembar. Tapi tetap, yang repot kalau mau cari baju, itu sampai saya jongkok di bawah karena mau cari baju di mana sampai 7 anak saya, orang nggak ada yang percaya. Nah di sini kita akan seru-seruan lagi sama keluarga-keluarga ini yang hebat-hebat dengan anak-anak yang luar biasa. Jangan kemana-mana, di FYP For Your Family. Masih di FYP For Your Family. Coba tanya sama Bali lagi nonton apa lihat? Dia lagi lihat ke belakang. Coba kita tanya sama Tristan sama Maura. Maura sayang sama Bunda nggak? Sayang. Sayang. Suaranya sayang. Suaranya
Kalau enggak Bunda mau ikut itu dia mau ikut tantenya pulang boleh ya? Boleh ya? Boleh enggak? Boleh. Mas Ihsan, sayang nggak sama Bunda? Sayang. Tapi, Kalau tapi saya nggak sama Bunda. Sayang. Sayang sama Bunda. coba kalau aku yang nanya, Om Rapi sayang nggak sama Empok? Enggak. Ini Numa tanya Numa. Balin. Sayang nggak sama Yanda? Sayang nggak? Sayang. Sama Bunda? Sama Bunda sayang nggak nih? Panggilnya apa Bunda? Sayang sama Bunda. Aku punya warna-warna. Warna-warna. Ada warna. Aku punya warna-warna. Coba nih. Coba. Ambil. Mana ya yang warna kuning? Kuning. Kuning. Udah yang pegang. Oke, Bunda yang pegang. Mana? Warna kuning. Kuning mana kuning? Yellow. Yellow. Ambil ya. Buat rumah. Oke, kasih Yaya. Lanjut sekarang. Yang ini. Ya. Mana yang warnanya hijau? Green. Hijau yang mana? Green one, the green one. Green one. Maura. Mana yang warna pink? Pink. The pink one. Pink one, the pink one. Balin. Oh, di sini. Tangan Bali. Mana yang warna biru? Biru. Mana ya? warna biru? Ambil mana Balin? Biru. Ini. Bantuin. Biru. Biru. Mama. Ini kita doain mudah-mudahan Kak Mona, Kak Indra sehat-sehat terus. Bisa jaga Numa, Balin, terus kakak-kakaknya Numa juga. Yang paling penting sehat sama Mbak Monika juga. Oke. 4+13-nya Iya, betul. bisa dijaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala agar Kak Monika sama suami sehat. Iya, begitupun 4+1-nya. Iya. Harus yakin semua makhluk hidup tuh punya rezeki masing-masing. Kita doain juga po apa, mudah-mudahan utangnya yang ada orang belum bayar itu dibayar ya. Kasihan lihat. Oh iya benar. Lihat infotainment nggak? Tau gitu ngutangin aku. Iya. Aku bayar deh. Iya. Korea. Mudah-mudahan Apa kalau utang saya di Nyokap Mona mah udah biarin aja saya ikhlas. Oh gitu ya? Iya. Ya udah buat pemirsa di rumah makasih banyak ya. makasih ya semuanya, sehat-sehat terus. Semuanya Mbak Monika makasih banyak. Jangan lupa ikuti kuis berhadiah dari FYP. Selengkapnya cek aja di Instagram di FYP_Trans7. Nonton kita terus setiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi hanya di FYP.